Annyeonghaseyo, Lalisanyeyo. Hello, this is Lali's Project. Di video kali ini aku mau share ke kalian semua tentang alur cerita Pensi Season 2 episode 3. Krom, sijak. Seperti yang sudah kita ketahui di episode sebelumnya, yakni saat konser, suara Sojin terdengar indah dan sempurna berkat bantuan suara wanita di belakang layar. Yang tak lain, ia adalah Oyuni. Sojin yang tak percaya bila wanita itu ternyata lebih baik dari dirinya bergegas menemui wanita itu. Ia merasa tertipu karena wanita itu tak mengatakan hal sebenarnya bila dia bisa mencapai nada tinggi sesempurna itu. Betapa kagetnya Sojin saat membuka masker wanita itu, rupanya adalah Oyuni. Sojin pun menelepon wanita yang sebelumnya ia temui, namun nomornya tiba-tiba tidak bisa dihubungi. Rupanya ini adalah rencana Oyuni untuk membalas perbuatan Sojin. Dengan sengaja Oyuni menyadap Sojin, hingga Oyuni pun tahu percakapan Sojin kala itu dengan sekretaris Tut tentang permasalahan suara Sojin. Dengan emosi membuncah, Sojin pun menyerang Oyuni. Tiba-tiba wartawan masuk pada ruangan itu membuat Sojin menghentikan aksi serangannya pada Oyuni. Adegan berpindah di mana Oyuni mengunjungi makam Suryeon. Oyuni meminta maaf pada makam Suryeon dan berjanji akan mengungkap segala kebenarannya. Kini Sojin dan anggota klub Hera tengah berpesta merayakan keberhasilan konser Sojin. Sanga mengatakan bila suara Sojin terdengar berbeda dari biasanya. Kang Mari pun merasakan hal yang sama dan bertanya apa rahasia Sojin agar Jennie bisa mengikutinya. Begitupun dengan Jutante, bertanya apakah Sojin memiliki keterampilan baru. Dan yang membuat Sojin lebih kaget adalah saat Kang Mari mengatakan ia sempat bertemu Oyuni saat di konser. Saat semua mulai membicarakan Oyuni, Sojin pun berteriak bila Oyuni tak ada di konsernya, membuat semua kaget. Sojin pun pergi meninggalkan teman-temannya, mengatakan kalau ia sedang tak enak badan. Hal ini membuat Sanga, Kang Mari, dan juga pengacara I bergosip. Mereka curiga dengan sikap Sojin yang dirasa aneh. Kini Sojin berendam. Tiba-tiba ia kepikiran kejadian saat di konsernya bersama Oyuni. Ingatannya pun kembali melayang pada zaman di mana sekolah saat berlatih bernyanyi di depan ayahnya. Namun hasilnya kurang memuaskan membuat ayahnya marah. Dan hal ini membuat ayahnya membandingkan kemampuannya dengan Oyuni. Selepas mandi, Sojin ke dapur dan berpapasan dengan pembantunya. Ia menanyakan apa yang dilakukan Eunbyul dan dijawab bila Eunbyul sedang tidur. Saat Sojin berlalu, rupanya Eunbyul beranjak keluar rumah dibantu sang pembantu. Di tempat parkir, tampak Eunbyul dijemput oleh seorang lelaki dengan motor. Mereka berhenti di tepi pantai. Ternyata laki-laki yang menjemput Eunbyul adalah Sokhun. Rupanya kali ini mereka memiliki tujuan yang sama, yakni menghancurkan hubungan orang tua mereka. Eunbyul sempat menunjukkan rasa sukanya pada Sokhun dengan memegang tangannya. Namun Sokhun menolaknya dan mengatakan bila ia tak tertarik pada Eunbyul. Saat tiba di lobi apartemen, Sokyong memergoki Eunbyul yang sedang menelepon. Sokyong berkeyakinan bila Eunbyul sekarang memiliki seorang pacar. Di kantor, anak buah Jutante melaporkan kegiatan Oyuni akhir-akhir ini. Dan salah satu foto yang dibawanya menunjukkan bila Oyuni yang datang saat acara konser Sojin. Hal ini mengingatkan Jutante pada sikap aneh Sojin tempo hari dan menyuruh anak buahnya untuk menyelidiki Sojin juga. Di rumahnya, Sojin menampar sekretaris itu akibat kecerobohannya sehingga Oyuni mendapatkan kartu as Sojin. Sementara itu, Oyuni dan Dr. Ha tampak berbahagia dengan pernikahan palsu mereka. Di sekolah, Minyuk curiga dengan tingkah Sokhun. Ia berpikiran bila Sokhun sekarang sudah memiliki pacar. Sementara Jennie masih dirisak teman-temannya dengan membawakan tas Eunbyul dan juga Sokyong. Kali ini, Sojin sedang mengadakan fan meeting. Ia tak menyangka dengan kedatangan Oyuni kali ini. Oyuni membawakan sebuah hadiah untuk Sojin,
Yang ternyata saat dibuka, rupanya surat kesepakatan yang kala itu ditandatangani Baekhyun, wanita bayangan Sojin saat konser. Acara wawancara pun tiba. Saat seorang wartawan menanyakan kapan album live akan dirilis, Oh Yoon-hee pun menimpali bila ingin mendengar Sojin yang bernyanyi secara live. Sontak, permintaan Oh Yoon-hee pun disambut tepuk tangan orang-orang, membuat Sojin kebingungan. Ia pun beralasan bila belum memulihkan suaranya. Kini Sojin melampiaskan amarahnya pada sekretaris Do. Sekretaris Do juga mengingatkan agar Sojin lebih baik beristirahat saja daripada menghadiri acara reuni sekolah. Namun saat ia memberitahu bila dia akan tidak hadir di acara itu karena tengah tidak enak badan, ia pun mendapat kabar bila Oh Yoon-hee akan menghadiri acara reuni itu. Kini Dr. H, Kang Mari, pengacara I juga Judante tengah bermain poker. Dr. H tampak percaya diri saat memainkannya. Tentu saja Judante masih memandang sebelah mata. Dan yang mengesankan adalah Dr. H yang berturut-turut memenangkan permainan itu membuat Judante kesal dan akhirnya meninggalkan tempat itu. Sementara itu, Sojin pun akhirnya datang di acara reuni sekolahnya. Tentu saja Oh Yoon-hee hadir di sana. Oh Yoon-hee sibuk menceritakan kehidupan barunya membuat Sojin kesal. Sojin pun akhirnya pergi meninggalkan meja makan lantas mengambil pisau berniat menyakiti Oh Yoon-hee. Namun ia mengurungkan niatnya saat ia mendengar jawaban Oh Yoon-hee ketika Oh Yoon-hee ditanya insiden luka di lehernya. Saat di parkiran, Oh Yoon-hee menghadang mobil Sojin. Keduanya pun akhirnya bertengkar. Sojin marah pada Oh Yoon-hee dan tak ingin bila masalahnya sampai diketahui banyak orang. Oh Yoon-hee pun mengancam Sojin dan mengatakan agar Sojin melangsungkan konferensi pers lantas mundur sebagai penyanyi dan membatalkan seluruh rencana konsernya. Tak disangka rupanya anak buah Judante turut menguping pembicaraan mereka. Lantas melaporkannya pada Judante. Judante pun memanggil sekretaris Do untuk mengkonfirmasi informasi dari anak buahnya. Tentu saja pada awalnya sekretaris Do berpura-pura tak tahu. Namun Judante berpura-pura bila Sojin telah memberitahunya. Hingga akhirnya sekretaris Do keceplosan mengatakan masalah Sojin. Pagi-pagi Judante pergi ke apartemen Sojin dan Eun-byeol sangat tak menyukai hal itu. Sementara itu, Oh Yoon-hee teringat pada Rona, waktu dimana ia memberitahu Rona kalau ialah yang membunuh Min Sora. Tentu saja hal ini membuat Rona marah dan kecewa. Ini Sojin mendapat sebuah pesan dari Oh Yoon-hee yang mengingatkan tentang ancamannya tempo hari. Tiba-tiba ada yang mengetuk pintu. Rupanya Rona ingin kembali bersekolah di Chonga. Dia membawa serta sertifikat dari Elizabeth Competition sebagai juara pertama membuat Sojin kaget. Sementara itu Jennie masih saja dibully. Sok-hun pun menyuruh teman-temannya agar menghentikan tindakan mereka. Bertepatan itu, Rona datang membela Jennie. Min-hyuk yang masih tak percaya dengan kedatangan Rona tiba-tiba terpeleset bola bekas muntahan Jennie dan mengatakan bila tangannya patah. Rona pun dipanggil guru dan dikatakan sebagai penyerang. Terlebih teman-temannya turut memberikan kesaksian palsu membuat Rona semakin tersudut. Pengacara I marah pada Oh Yoon-hee akibat aksi serangan Rona yang direkayasa. Melihat Oh Yoon-hee yang disudutkan, tentu saja Dr. H membela Oh Yoon-hee. Melihat keadaan semakin rumit, Sojin pun kepikiran untuk memanfaatkan Beruna untuk membungkam Oh Yoon-hee. Bersamaan itu, Rona menelepon Sojin. Kini Rona pun berlutut pada Sojin agar diizinkan kembali masuk ke Chonga. Oh Yoon-hee pun buru-buru datang dan menyuruh Rona berdiri. Eun-byeol pun kini marah pada Sojin karena menerima Rona kembali di sekolah. Adegan berpindah saat Sojin menunggu Judante di hotel. Namun Dr. H tiba-tiba datang. Sojin berusaha menutup pintu. Namun Dr. H tetap memaksa masuk. Nah, episode 3 ditutup dengan Judante yang tiba-tiba masuk membuka pintu saat Dr. H dan Sojin berada di dalam hotel. Oke, jadi kayak gitu alur cerita Penthouse Season 2 episode 3. Sampai ketemu di episode berikutnya. Kram, sampai sikan ya. Annyeong.